Fashionista, welcome back on Fashion People. As usual, for the next 30 minutes, we're gonna give you the journey of the people behind Indonesian fashion scene. And for today's episode, we're gonna give you a very talented female fashion designer, Priscilla Saputro. Do you wanna know more about her? Stay put right here only on Fashion People. Habis gelap terbitlah terang adalah sebuah kalimat yang diciptakan oleh Raden Ajeng Kartini. Sosoknya begitu penting bagi bangsa ini. Bagaimana tidak, pahlawan dari Jawa Tengah ini menjadi lambang bagi kemerdekaan perempuan. Dengan hadirnya Kartini, perempuan mampu memaknai arti berjuang, namun tetap menjalani kodratnya untuk tetap menjadi ibu. Dan kini sosok-sosok Kartini kembali muncul dalam diri banyak perempuan. Indonesiaku, Indonesia, kami lahir untukmu. Dalam rangka memeriahkan Hari Kartini 21 April lalu, MNC Channels melalui salurannya Emancipation menyelenggarakan acara bertajuk Kartini Masa Kini yang digelar di La Moda Cafe Plaza Indonesia 17 April lalu. Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri Miss Indonesia 2015 Maria Harvanti dan sejumlah Kartini muda masa kini, yang satu diantaranya adalah desainer Priscilla Saputro yang dikenal sebagai perancang busana batik. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia, mari majulah Indonesiaku. Ya, Fashionista, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara Kartini Masa Kini yang melibatkan desainer Priscilla Saputro, sebaiknya kita simak dulu perjalanan desainer asal Sragen, Jawa Tengah ini. Bersatu membela merah putih tercinta, bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia, mari majulah Indonesiaku. Fashionista, nama Priscilla Saputro tentunya sudah familiar untuk para pecinta batik tulis di tanah air. Priscilla merupakan owner sekaligus fashion designer dari Batik Nyonya Indo, sebuah fashion brand yang difokuskan khusus batik. Wanita asal Sragen, Jawa Tengah ini sudah cukup lama mendesain batik. Beberapa hasil rancangannya bahkan telah dipakai di ajang bergengsi dan berskala internasional. Sebut saja ajang Miss World 2013 yang diselenggarakan di Bali beberapa waktu lalu adalah ajang bertaraf internasional yang baru saja diikutinya. Di ajang inilah Priscilla mendesain sebanyak 40 kebaya yang dikenakan oleh para finalis Miss World 2013 di acara Charity Brunch. Kebaya-kebaya cantik dengan motif klasik kontemporer sengaja diperuntukkan secara khusus untuk digunakan para kontestan Miss World 2013 ini. Tak hanya sampai di situ, Fashionista, karya Priscilla Saputro juga dapat kita nikmati kembali pada saat gelaran bergengsi E-Fashion Festival yang diselenggarakan November lalu. Event yang digelar bertepatan dengan First Anniversary MNC Fashion ini, Priscilla juga memamerkan hasil karyanya yang bertemakan bold gown. Sebanyak 8 bold gown hadir di atas runway, berbahankan sutra Paris, linen, dan cotton, yang akhirnya dilukis batik untuk tetap menampilkan sentuhan batik di setiap busananya. Yap, Fashionista, usai melihat sekilas hasil karya Priscilla Saputro di ajang Miss World dan E-Fashion Festival 2013, kini saatnya kita menyimak awal mula perjalanan karir wanita asal Sragen ini dalam meniti karirnya menjadi seorang perancang busana.
Dibesarkan dari lingkungan yang hampir secara keseluruhan bekerja sebagai pembatik, membuat Priscilla tak asing lagi akan pekerjaan tersebut. Meski keluarganya tak ada satupun yang berprofesi menjadi pembatik, tak menjadi halangan untuk ibu dari 2 orang anak ini terjun ke dunia fashion. Lantas seperti apa awal ketertarikan Priscilla menjadi fashion designer? Saya mulai tertarik dengan batik itu pada waktu saya merasakan batik di Indonesia ini bagus banget, tapi kok zaman dulu kan belum pernah ada orang tertarik sampai sekarang ini. Gitu. Saya cuma pengen, hati saya waktu itu cuma pengen batik itu memang kain, selembar kain yang dari pertama mula memang sudah didesain. Gitu. Fashionista, seiring perkembangan zaman, label batik Priscilla kian dikenal publik. Oleh sebab itulah, dari kain ia kemudian menjajal dengan mendesain produk ready to wear agar semakin banyak lagi yang mengenal label brand tersebut. Kalau dari desain batiknya dulu, kalau kami desain batiknya memang kami itu di dalam produksi kami itu ada beberapa tim. Jadi setiap divisi kami ada timnya. Kami dalam divisi pengembangan pembuatan kain aja kami ada tim, kami godok terus, kami buat riset semuanya kami bikin, terus pembuatan gambar, pewarnaan, pembatikan semuanya kami riset. Waktu saya mulai merancang untuk desain baju ready to wear dan ada beberapa dari desain-desain saya itu booming. Nah itu saya udah langsung mulai saya pede, tapi saya masih pasarkan, saya masih jual di counter-counter saya dulu. Selain batik Nyonya Indo, Priscilla Saputro kini memiliki brand terbaru sesuai dengan namanya Priscilla Saputro. Brand tersebut lebih mengusung tema gaun yang diperuntukkan untuk pesta. Fashion nggak akan terlepas dengan batik, makanya kami sekarang kan kalau batik Nyonya Indo ini kan sangat syarat sekali, kental sekali warnanya, jiwanya itu sangat kental sekali dengan batik. Makanya saya mempunyai satu brand baru untuk menjangkau orang-orang yang suka fashion, orang-orang yang suka pesta. Kami punya brand baru Priscilla Saputro adalah kami menjangkau mereka yang tidak suka dengan batik. Kami jangkau mereka dengan batik, tapi kami desain menjadi satu baju pesta. Oh lain, kalau kami memang konsepnya sudah dari pertama mula sudah kami lain. Kalau batik Nyonya Indo adalah kainnya yang harus benangnya dari sutra, dan kita kalau benang sutra kan kita harus pilih sendiri, kita harus tenun sendiri, dan setiap kain yang ada kita sudah tentukan dulu tenunannya akan di mana, divisinya tenun sudah mulai riset segala macam. Tapi kalau yang untuk di Priscilla Saputro, kami banyak mengambil bahan-bahan putih, tapi semuanya yang unsurnya masih ada sutranya dan kami batik sendiri. Fashionista, usai mendengarkan profil singkat perjalanan karir seorang Priscilla Saputro, kini saatnya kita melanjutkan fashion event yang diselenggarakan oleh channel kesayangan Anda, Emancipation. Dalam ajang Kartini masa kini, tak hanya melibatkan sejumlah artis dan sosialita ternama ibu kota, namun acara ini pun melibatkan sejumlah nama yang mendapatkan penghargaan sebagai Kartini masa kini. Sosok kelima wanita yang menerima penghargaan tersebut pastinya sangat menginspirasi sebagai wanita Indonesia yang berprestasi. Yang salah satu diantaranya adalah desainer Priscilla Saputro. Simbol kepercayaan tak ku lupa, indahnya melodi di dalam hati, nan sejuk memberi damai bahagia. Acara ini dimeriahkan sejumlah penyanyi tanah air, diantaranya adalah Angel Peters, Citra Scholastika, dan Hussein Alatas.
yang membawakan beberapa lagu ciptaan Ibu Liliana Tanus Sudibyo. Seperti apa persiapan desainer asal Sragen ini menyiapkan mini fashion show-nya? Dan berikut ini suasana fitting yang tengah dilakukan Priscilla bersama ketiga penyanyi di workshopnya di Bilangan Permata Hijau sehari sebelum acara digelar. Juangkan ku berikan padamu Indonesia tanah kelahiran. Ini saya ada di my showroom saya di Belesa. Saya sekarang dalam rangka fitting untuk acara buat Kartini masa kini yang diadakan di MNC. Ini motif klasik lar-laran. Kalau di tempat kami ini adalah ada namanya gurdo. Gurdo itu adalah lambang kedudukan. Lambang kedudukan. Terus backgroundnya adalah lar-laran. Lar-laran itu melambangkan hubungan kita dengan sesama. Jadi ketika kita mengalami satu posisi naik, kita naik dan naik, itu tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah dipisahkan oleh sosialisasi kita terhadap orang, hubungan kita yang baik terhadap orang. Materialnya dari sutra, kami bikin di sini sekitar 6 bulan karena kami ini asli tulis dan ceceknya sangat padat. Materialnya dari sutra, di mana sutra kami bukan sutra ATBM Mas, tapi sutranya adalah STST. Artinya adalah sutra seni tenun sutra tangan. Kalau seni tenun sutra tangan agak lain dengan ATBM karena kalau dari seni tenun sutra tangan yang kami namakan sutra STST itu setiap kami menenun itu antara benang lungsin sama benang pakan itu kami pertimbangkan sebelumnya. Nanti ada 2 karena Mas Husen kebetulan akan menyanyikan lagu 2 kali performance. Jadi dia akan memakai 2 baju. 2 baju, nanti 2 blazer, yang satu ini saya ambil sutra, nanti yang satu saya ambil katun. You could be a star, stay smart and study hard. Talented. Setelah Hussein Alatas, Citra Scholastika juga ikut melakukan fitting. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini rencananya akan menjadi pengisi acara dengan membawakan 2 buah lagu ciptaan Ibu Liliana. Hi guys, do you wanna be a star too? Yeah, sure, why not? There are rules. Let's check it out. Ini kostum buat Citra juga yang akan ambil bagian di dalam acara nanti di MNC ya Citra ya. Nomor 1 saya padankan juga dengan Husen karena mereka berdua akan tampilnya bersama-sama, duet bersama-sama ya. Jadi nomor 1 kan saya carikan warna yang sama. Nanti Husen juga mau pakai ada yang warna ini, ada yang ada keunguan, ke coklat-coklatan saya ambilkan. Terus konsepnya tetap sama, saya ambil batik tulis di mana di dalam batik tulis itu ada banyak pengerja wanita di situ. Ini sangat cocok untuk dikenakan ketika nanti acara nanti juga untuk Kartini masa kini kan. Terus kalau kami Kartini masa kini justru yang ini lebih kompeten, lebih ke arah, lebih konsentrasi ke arah budaya bangsa yaitu batik. Nah, untuk kainnya saya ambil ini kain sutra tapi dicampur dengan katun. Yang itu Mbak Citra ini. Terus bawah ini saya pakai kain chiffon. Chiffonnya juga chiffon sutra. Semuanya kami batik sendiri. Terus kami bikin secara look internasional ya, seperti gaun-gaun seperti ini dan nanti siap dikenakan oleh Mbak Citra. Citra juga 2 ya. 2. Nanti yang satu juga warnanya akan saya sesuaikan dengan blazernya Hussein. Siluetnya tetap persis tapi nanti akan dikasih semacam kayak obi gitu supaya lebih agak terlihat lain ya. Tapi warnanya sama, warnanya nanti yang kedua hijau-hijau ke arah coklat ya gitu Mas. Ada sedikit karena Mbak Citra orangnya sangat kecil tapi sangat berbakat, puji Tuhan. Jadi ini agak ke arah tapi semua bisa diatasi dengan cepat. Iya, suatu kehormatan ya buat Citra karena Citra sendiri kalau untuk perform memang sering mengenakan batik gitu. Jadi untuk acara yang bicara tentang fashion gitu dan alangkah sangat
baik sekali gitu kalau misalnya kita bisa membawa nama batik lagi lebih modern lagi gitu. Jadi aku juga lihat blazernya Hussein keren banget. Jadi padu padannya antara batik dengan motif-motif modern, dan di situ aku bilang dia match banget gitu. Jadi aku juga nggak pengen kalah juga gitu. Maksudnya aku pengennya seimbang juga gitu. Aku bisa menyeimbangi Hussein yang juga glamor juga gitu, dan dia lebih kelihatan karena lagunya pun juga sangat grande. Jadi aku juga lebih pengen nyari yang memang motifnya memang sedikit anggun gitu. Do it and you can do it, and don't limit yourself, just practice and Selain Hussein dan Citra, Angel Peters juga menjadi penyanyi yang turut memeriahkan acara tersebut. Dia berkesempatan melakukan fitting sama dengan seperti dua rekannya, Citra dan Hussein. don't let people look down on you. Just be the light in this world. Kalau bajunya Angel, dia lebih ke arah ini ya, kebaya. Jadi saya ambil tema, ini kan Kartini masa kini. Jadi Mbak Angel juga pakai kebaya supaya tetap satu tema dengan acaranya. Ini kebayanya saya bikin bukan kebaya dari brokat, tapi saya bikin ini juga tangan wanita-wanita Indonesia. Saya ngerjakan ini bordirnya bordir dari katun Mas, dipilin sendiri, dicampur dengan benang katun, saya pilin sendiri dengan benang sutra. Terus dipukul-pukul pakai kayu supaya lemes, terus dimasukkan di pewarnaan sendiri. Ini juga yang kerjakan semua ibu-ibu muda. Saya ngerjakan ini sekitar 1,5 bulan untuk menghasilkan ini. Dan ini kami tidak pakai solder, tapi ini langsung di kainnya, langsung dibikin memang sudah bolong-bolong gitu. Jadi ini bolong-bolongnya bukan solder, Mas. Ya, dan ini dilihat tetap memes karena asli dari katun sama sutra benangnya. Aku kan biasa kan berpartisipasi di acara fashion show-nya Batik Indo juga gitu. Dan nanti kan aku juga akan bawain beberapa lagu gitu, dan mendengar tema-tema Kartini, aku seneng banget kalau misalnya disuruh pakai kebaya-kebaya gitu, apalagi kalau misalnya kebayanya juga yang desainnya oke, yang tetap tradisional, tetap mengeluarkan Indonesianya gitu, tapi tetap cantik dan tetap bagus juga dipakai di badan gitu sih. Usai menemani ketiga penyanyi yang telah melakukan fitting, Priscilla menceritakan acara Kartini yang esok akan diselenggarakan. Seperti apa sosok Kartini di mata ibu dua orang anak ini? Wah, Kartini sangat luar biasa. Kalau nggak ada Kartini kita nggak bisa berkarya terus terang. Karena kan Indonesia ke Indonesia dengan adanya ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini ya. Raden Ajeng Kartini, semua wanita-wanita Indonesia sudah menjadi menjadi sangat luar biasa berkarya ya. Jadi tidak seperti lain yang wanita itu harus di belakang, wanita itu harus begini, tidak boleh begitu, itu enggak. Semuanya sekarang kita lihat Indonesia sangat luar biasa wanita-wanita yang muncul ya, yang mereka bisa muncul di internasional. Ibu Sri Mulyani, ini yang akan menyusul Ibu Karen, itu luar biasa. Terus tokoh-tokoh wanita banyak sekali yang bisa kita jadikan inspirasi. Cara mereka berpakaian, cara mereka bertutur kata itu sangat luar biasa, Mas. Masih ada langit. Jadi ketika kita diangkat, di atas kita masih ada. Jadi kita tidak bisa sombong. Kita tidak bisa merendahkan juga. Karena semuanya itu proses. Kita juga dari bawah ke atas. Ketika kita di dalam level tertentu, di atas kita masih ada. Jadi tidak bisa ya ada yang disombongkan. Harapan ke depan saya pengen semua pembatik di Indonesia itu mempunyai suatu istilahnya tekad untuk mereka menekuni tanpa mereka merasakan sesuatu yang terpaksa. Artinya apa? Dari semua pelaku bisnis batik, marilah kita memperhatikan mereka. Enggak cuma mereka diambil karyanya saja, tapi mereka juga diberi kenyamanan, mungkin gaji yang
yang masuk akal gitu. Terus mereka ya diberi satu istilahnya kehangatan. Kita selalu memberikan mereka appreciate, proud, segala macam semangat itu. Saya pengennya begitu, Mas. Fashionista, berikut suasana preparation yang tengah dilakukan Priscilla bersama para model beberapa jam sebelum acara dimulai. Seperti apa keterlibatan Priscilla dalam ajang spektakuler yang secara khusus dipersiapkan untuk para wanita ini? Aduh, seru banget. Tadi pagi saya udah nggak bisa tidur, Mas. Ya, saya sudah nyiapin, semua 4:30 saya bangun pagi-pagi nyiapin barang baju-baju yang akan dipakai model. Tuh di sana model sudah pada fitting. Terus ini sekarang saya sudah sampai di Plaza Indonesia di La Moda untuk mempersiapkan semua acara ini supaya berlangsung dengan sebaik-baiknya. Di belakang kita lihat semuanya ada gladi resik, semua model yang terlibat di dalam fashion show nanti sore semua udah datang, mereka sudah dengan semangat 45 ini. Mereka mempunyai tekad, mempunyai semangat Kartini juga. Saya mempersiapkannya sekitar 2 bulan ya, Mas ya. Saya mempersiapkan sekitar 2 bulan. Memang saya ambil satu tema, ada 4 tema nanti. Yang satu memang yang inspirasinya semua masih kebaya. Tapi yang pertama kebaya yang ya bisa untuk sesuatu yang wanita modern gitu, yang belum bisa, aduh pakai kain itu gimana sih. Itu saya juga menampilkan nanti di sekuen pertama. Sekuen kedua andalan saya adalah kebaya bordir, terus nanti pakai lilit-lilit. Saya akan lihatkan nanti lilit seperti waktu saya dipakai MNC untuk Miss World. Yang ketiga nanti juga drapery itu penemuan saya terbaru. Jadi masih bordir produk saya yang basicnya adalah bordir tangan semua dari benang katun. Nanti yang kedua baru kami memang benar-benar asli yang pakai jari yang sampai jalannya agak susah-susah gitu, Mas. Nanti bisa dilihat. Ya, kendalanya sih pasti semuanya kan kita bukan mesin kan, Mas. Ada semuanya dikerjakan oleh manusia. Ya kendalanya ada yang ini nggak masuk, harusnya ini udah kelar, harusnya itu sudah kelar, tapi ini harus dipending dan segala macam tuh. Kalau masalah dengan model nggak terlalu, karena saya langsung bisa telepon agensi, saya bisa telepon semua model yang saya sudah punya nomor handphone untuk mereka mengirimkan ukurannya gitu. Jadi ini tadi tinggal fitting, plek udah selesai. Temanya adalah tetap ke basicnya adalah temanya adalah Kartini masa kini. Ya, kami tanyakan. Terus tapi nanti kami akan menampilkan 16 kami bagi jadi 4 jenis. Terus nanti dibawakan oleh ambasador dari Swan, Donita, terus nanti Miss Indonesia juga pakai. Jadi semuanya total 18. Indonesia, tanah kelahiranku. Fashionista, dan kini saatnya kita lihat sebuah persembahan dari anak negeri dalam sebuah perhelatan yang bertajuk Kartini Masa Kini. Acara ini sekaligus menghadirkan peluncuran album terbaru Untukmu Indonesia karya Ibu Liliana Tanu Sudibyo yang akan dinyanyikan oleh Angel Peters, Citra Scholastika, dan Hussein Alatas. Ketiga penyanyi tersebut akan mengiringi karya terbaik dari Priscilla Saputro yang menampilkan outfit sebanyak 16. Busana-busana tersebut dibagi menjadi 4 sequence, dan berikut ini gelaran fashion show karya Priscilla Saputro. Sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adik makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkat
bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku, bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan, bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku, bersatulah semua raih kejayaan. Perjuangan Ibu Kartini untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum pria nampaknya tidak sia-sia. Sosok kelima wanita menerima penghargaan tersebut pastinya sangatlah menginspirasi sebagai wanita Indonesia yang berprestasi. Saat ini banyak wanita Indonesia yang sudah mampu menjalani profesi dan bidang pekerjaan yang serupa dengan pria. Mereka bekerja tanpa harus mengesampingkan kodratnya sebagai seorang wanita. Para Kartini modern ini ternyata mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dan akhirnya terpilihlah 5 wanita yang menerima penghargaan sebagai Kartini masa kini, yakni Rani Anggraini, Ria Handayani, Dina Handayani, Priscilla Saputro, dan Donita. Kelima wanita hebat ini merupakan sosok Kartini di era modern. Tak hanya memiliki kecantikan khas Indonesia, namun mereka juga memiliki ketangguhan dan dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan Indonesia. Lewati semua. Hampir 17 tahun sudah Priscilla meniti karir menjadi seorang fashion designer. Dan selama itu pula, istri dari Moses Saputro ini dapat menyimbangkan karirnya dengan keluarganya. Selamat Hari Kartini, berjuanglah terus untuk semua wanita di Indonesia. And as a fashionista, our 30 minutes is already over. Hopefully, our today's episode with Priscilla Saputro can be your inspiration. Do not forget to catch us next week on the same time, same channel, Emancipation. Have an awesome weekend, fashionista. Goodbye. Negeri yang ku cinta, engkau tak pernah ku lupa. Raga jiwaku bergelora saat ku sebutkan Indonesia. Aman sejahtera itu impianku. Tanah air. Hi Fashionista, welcome back on Fashion People. As usual, for the next 30 minutes, we're gonna give you the journey of the people behind Indonesian fashion scene. And for today's episode, we're gonna give you a very talented female fashion designer, Priscilla Saputro. Do you wanna know more about her? Stay put right here only on Fashion People.
Gelap terbitlah terang adalah sebuah kalimat yang diciptakan oleh Raden Ajeng Kartini. Sosoknya begitu penting bagi bangsa ini. Bagaimana tidak, pahlawan dari Jawa Tengah ini menjadi lambang bagi kemerdekaan perempuan. Dengan hadirnya Kartini, perempuan mampu memaknai arti berjuang, namun tetap menjalani kodratnya untuk tetap menjadi ibu. Dan kini sosok-sosok Kartini kembali muncul dalam diri banyak perempuan. Indonesiaku, Indonesia, kami lahir untukmu. Dalam rangka memeriahkan Hari Kartini 21 April lalu, MNC Channels melalui salurannya Emancipation menyelenggarakan acara bertajuk Kartini Masa Kini yang digelar di La Moda Cafe Plaza Indonesia 17 April lalu. Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri Miss Indonesia 2015 Maria Harvanti dan sejumlah Kartini muda masa kini yang satu diantaranya adalah desainer Priscilla Saputro yang dikenal sebagai perancang busana batik. Bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku. Ya, fashionista, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara Kartini Masa Kini yang melibatkan desainer Priscilla Saputro, sebaiknya kita simak dulu perjalanan desainer asal Sragen, Jawa Tengah ini. Bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku. Fashionista, nama Priscilla Saputro tentunya sudah familiar untuk para pecinta batik tulis di tanah air. Priscilla merupakan owner sekaligus fashion designer dari Batik Nyonya Indo, sebuah fashion brand yang difokuskan khusus batik. Wanita asal Sragen, Jawa Tengah ini sudah cukup lama mendesain batik. Beberapa hasil rancangannya bahkan telah dipakai di ajang bergengsi dan berskala internasional. Sebut saja ajang Miss World 2013 yang diselenggarakan di Bali beberapa waktu lalu adalah ajang bertaraf internasional yang baru saja diikutinya. Di ajang inilah Priscilla mendesain sebanyak 40 kebaya yang dikenakan oleh para finalis Miss World 2013 di acara Charity Brunch. Kebaya-kebaya cantik dengan motif klasik kontemporer sengaja diperuntukkan secara khusus untuk digunakan para kontestan Miss World 2013 ini. Tak hanya sampai di situ, fashionista, karya Priscilla Saputro juga dapat kita nikmati kembali pada saat gelaran bergengsi E-Fashion Festival yang diselenggarakan November lalu. Event yang digelar bertepatan dengan first anniversary MNC Fashion ini, Priscilla juga memamerkan hasil karyanya yang bertemakan bold gown. Sebanyak 8 bold gown hadir di atas runway, berbahankan sutra Paris, linen, dan cotton, yang akhirnya dilukis batik untuk tetap menampilkan sentuhan batik di setiap busananya. Yap, fashionista, usai melihat sekilas hasil karya Priscilla Saputro di ajang Miss World dan E-Fashion Festival 2013, kini saatnya kita menyimak awal mula perjalanan karir wanita asal Sragen ini dalam meniti karirnya menjadi seorang perancang busana. Dibesarkan dari lingkungan yang hampir secara keseluruhan bekerja sebagai pembatik, membuat Priscilla tak asing lagi akan pekerjaan tersebut. Meski keluarganya tak ada satupun yang berprofesi menjadi pembatik, tak menjadi halangan untuk ibu dari 2 orang anak ini terjun ke dunia fashion. Lantas seperti apa awal ketertarikan Priscilla menjadi fashion designer? Saya mulai tertarik dengan batik itu pada waktu saya merasakan batik di Indonesia ini bagus banget, tapi kok zaman dulu kan belum pernah ada orang tertarik sampai sekarang ini gitu. Saya cuma pengen, hati saya waktu itu cuma pengen batik itu memang kain, selembar kain yang dari pertama mula memang sudah didesain gitu.
Fashionista, seiring perkembangan zaman, label batik Priscilla kian dikenal publik. Oleh sebab itulah, dari kain ia kemudian menjajal dengan mendesain produk ready to wear agar semakin banyak lagi yang mengenal label brand tersebut. Kalau dari desain batiknya dulu, kalau kami desain batiknya memang kami itu di dalam produksi kami itu ada beberapa tim. Jadi setiap divisi kami ada timnya. Kami dalam divisi pengembangan pembuatan kain aja kami ada tim, kami godok terus, kami buat riset semuanya kami bikin, terus pembuatan gambar, pewarnaan, pembatikan semuanya kami riset. Waktu saya mulai merancang untuk desain baju ready to wear dan ada beberapa dari desain-desain saya itu booming. Nah itu saya udah langsung mulai saya pede, tapi saya masih pasarkan, saya masih jual di counter-counter saya juga. Selain batik Nyonya Indo, Priscilla Saputro kini memiliki brand terbaru sesuai dengan namanya Priscilla Saputro. Brand tersebut lebih mengusung tema gaun yang diperuntukkan untuk pesta. Fashion nggak akan terlepas dengan batik. Makanya kami sekarang kan kalau batik Nyonya Indo ini kan sangat syarat sekali, kental sekali warnanya, jiwanya itu sangat kental sekali dengan batik. Makanya saya mempunyai satu brand baru untuk menjangkau orang-orang yang suka fashion, orang-orang yang suka pesta. Kami punya brand baru Priscilla Saputro adalah kami menjangkau mereka yang tidak suka dengan batik. Kami jangkau mereka dengan batik, tapi kami desain menjadi satu baju pesta. Oh lain, kalau kami memang konsepnya sudah dari pertama mula sudah kami lain. Kalau batik Nyonya Indo adalah kainnya yang harus benangnya dari sutra dan kita kalau benang sutra kan kita harus pilih sendiri, kita harus tenun sendiri dan setiap kain yang ada kita sudah tentukan dulu tenunannya akan di mana, divisinya tenun sudah mulai riset segala macam. Tapi kalau yang untuk di Priscilla Saputro, kami banyak mengambil bahan-bahan putih, tapi semuanya yang unsurnya masih ada sutranya dan kami batik sendiri. Fashionista, usai mendengarkan profil singkat perjalanan karir seorang Priscilla Saputro, kini saatnya kita melanjutkan fashion event yang diselenggarakan oleh channel kesayangan Anda, MNC Fashion. Dalam ajang Kartini masa kini, tak hanya melibatkan sejumlah artis dan sosialita ternama ibu kota, namun acara ini pun melibatkan sejumlah nama yang mendapatkan penghargaan sebagai Kartini masa kini. Sosok kelima wanita yang menerima penghargaan tersebut pastinya sangat menginspirasi sebagai wanita Indonesia yang berprestasi. Yang salah satu diantaranya adalah desainer Priscilla Saputro. Simbol kepercayaan tak ku lupa, indahnya melodi di dalam hati, nan sujud memberi damai bahagia. Acara ini dimeriahkan sejumlah penyanyi tanah air. Di antaranya adalah Angel Peters, Citra Scholastika, dan Hussein Alatas yang membawakan beberapa lagu ciptaan Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Seperti apa persiapan desainer asal Sragen ini menyiapkan mini fashion show-nya? Dan berikut ini suasana fitting yang tengah dilakukan Priscilla bersama ketiga penyanyi di workshopnya di Bilangan Permata Hijau sehari sebelum acara digelar. Juangkan ku berikan padamu, Indonesia tanah kelahiran. Ini saya ada di showroom saya di Belesa. Saya sekarang dalam rangka fitting untuk acara buat Kartini masa kini yang diadakan di MNC. Ini motif klasik lar-laran. Kalau di tempat kami ini adalah ada namanya gurdo. Gurdo itu adalah lambang kedudukan.
nambah kedudukan. Terus backgroundnya adalah lar-laran. Lar-laran itu melambangkan hubungan kita dengan sesama. Jadi ketika kita mengalami satu posisi naik, kita naik dan naik, itu tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah dipisahkan oleh sosialisasi kita terhadap orang, hubungan kita yang baik terhadap orang. Materialnya dari sutra, kami bikin di sini sekitar 6 bulan karena kami ini asli tulis dan ceceknya sangat padat. Materialnya dari sutra, di mana sutra kami bukan sutra ATBM Mas, tapi sutranya adalah STST. Artinya adalah sutra seni tenun sutra tangan. Kalau seni tenun sutra tangan agak lain dengan ATBM, karena kalau dari seni tenun sutra tangan yang kami namakan sutra STST itu, setiap kami menenun itu antara benang lungsin sama benang pakan itu kami pertimbangkan sebelumnya. Nanti ada 2 karena Mas Husen kebetulan akan menyanyikan lagu 2 kali performance. Jadi dia akan memakai 2 baju. 2 baju, nanti 2 blazer, yang satu ini saya ambil sutra, nanti yang satu saya ambil katun. You could be a star, stay smart and study hard. Talented. Setelah Hussein Alatas, Citra Scholastika juga ikut melakukan fitting. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini rencananya akan menjadi pengisi acara dengan membawakan 2 buah lagu ciptaan Ibu Liliana. Hi guys, do you wanna be a star teen? Yeah, sure, why not? There are rules, let's check it out. Ini kostum buat Citra juga yang akan ambil bagian di dalam acara nanti di MNC ya Citra ya. Nomor 1 saya padankan juga dengan Husen karena mereka berdua akan tampilnya bersama-sama, duet bersama-sama ya. Jadi nomor 1 kan saya carikan warna yang sama. Nanti Husen juga mau pakai ada yang warna ini, ada yang ada keunguan, ke coklat-coklatan saya ambilkan. Terus konsepnya tetap sama, saya ambil batik tulis di mana di dalam batik tulis itu ada banyak pengerja wanita di situ. Ini sangat cocok untuk dikenakan ketika nanti acara nanti juga untuk Kartini masa kini kan. Terus kalau kami Kartini masa kini justru yang ini lebih kompeten, lebih ke arah, lebih konsentrasi ke arah budaya bangsa yaitu batik. Nah, untuk kainnya saya ambil ini kain sutra tapi dicampur dengan katun. Yang itu Mbak Citra ini. Terus bawah ini saya pakai kain chiffon. Chiffonnya juga chiffon sutra, semuanya kami batik sendiri. Terus kami bikin secara look internasional ya, seperti gaun-gaun seperti ini dan nanti siap dikenakan oleh Mbak Citra. Citra juga 2 ya? 2. Nanti yang satu juga warnanya akan saya sesuaikan dengan blazernya Hussein. Gitu. Siluetnya tetap persis tapi nanti akan dikasih semacam kayak obi gitu supaya lebih agak terlihat lain ya. Tapi warnanya sama, warnanya nanti yang kedua hijau-hijau ke arah coklat ya, gitu Mas. Ada sedikit karena Mbak Citra orangnya sangat kecil, tapi sangat berbakat, puji Tuhan. Jadi ini agak ke arah tapi semua bisa diatasi dengan cepat. Iya, suatu kehormatan ya buat Citra karena Citra sendiri kalau untuk perform memang sering mengenakan batik gitu. Jadi untuk acara yang bicara tentang fashion gitu dan alangkah sangat baik sekali gitu kalau misalnya kita bisa membawa nama batik lagi lebih modern lagi gitu. Jadi aku juga lihat blazernya Hussein keren banget. Jadi padu padannya antara batik dengan motif-motif modern dan situ aku bilang dia match banget gitu. Jadi aku juga nggak pengen kalah juga gitu. Maksudnya aku pengennya seimbang juga gitu. Aku bisa menyeimbangi Hussein yang juga glamor juga gitu dan dia lebih kelihatan karena lagunya pun juga sangat grande. Jadi aku juga lebih pengen nyari yang memang motifnya memang sedikit anggun
gitu. Do it and you can do it. And don't limit yourself, just practice. Practice and Selain Hussein dan Citra, Angel Peters juga menjadi penyanyi yang turut memeriahkan acara tersebut. Yang berkesempatan melakukan fitting sama dengan seperti dua rekannya, Citra dan Hussein. it up. Don't let people look down on you. Just be the light in this world. Kalau bajunya Angel, dia lebih ke arah ini ya, kebaya. Jadi saya ambil tema, ini kan Kartini masa kini. Jadi Mbak Angel juga pakai kebaya supaya tetap satu tema dengan acaranya. Ini kebayanya saya bikin bukan kebaya dari brokat, tapi saya bikin ini juga tangan wanita-wanita Indonesia. Saya ngerjakan ini bordirnya bordir dari katun mas, dipilin sendiri, dicampur dengan maksudnya benang katun, saya pilin sendiri dengan benang sutra, terus dipukul-pukul pakai kayu supaya lemes, terus dimasukkan di pewarnaan sendiri. Ini juga yang ngerjakan semua ibu-ibu muda. Saya ngerjakan ini sekitar 1,5 bulan untuk menghasilkan ini. Dan ini kami tidak pakai solder, tapi ini langsung di kainnya, langsung dibikin memang sudah bolong-bolong gitu. Jadi ini bolong-bolongnya bukan solder, Mas. Ya, dan ini dilihat tetap memes karena asli dari katun sama sutra benangnya. Aku kan biasa kan ngambil partisipasi di acara fashion show-nya Batik Nyonya ini juga gitu. Dan nanti kan aku juga akan bawain beberapa lagu gitu. Dan mendengar tema Kartini, aku seneng banget kalau misalnya disuruh pakai kebaya-kebaya gitu. Apalagi kalau misalnya kebayanya juga yang desainnya oke, yang tetap tradisional, tetap mengeluarkan Indonesianya gitu. Tapi tetap cantik dan tetap bagus juga dipakai di badan gitu sih. Usai menemani ketiga penyanyi yang telah melakukan fitting, Priscilla menceritakan acara Kartini yang esok akan diselenggarakan. Seperti apa sosok Kartini di mata ibu dua orang anak ini? Hidup terasa berat. Wah, Kartini sangat luar biasa. Kalau nggak ada Kartini kita nggak bisa berkarya terus terang. Karena kan Indonesia ke Indonesia dengan adanya ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini ya. Raden Ajeng Kartini semua wanita-wanita Indonesia sudah menjadi menjadi sangat luar biasa berkarya ya. Jadi tidak seperti lain yang wanita itu harus di belakang, wanita itu harus begini, tidak boleh begitu, itu enggak. Semuanya sekarang kita lihat Indonesia sangat luar biasa wanita-wanita yang muncul ya, yang mereka bisa muncul di internasional. Ibu Sri Mulyani, ini yang akan menyusul Ibu Karen, itu luar biasa. Terus tokoh-tokoh wanita banyak sekali yang bisa kita jadikan inspirasi. Cara mereka berpakaian, cara mereka bertutur kata itu sangat luar biasa mas. Masih ada langit. Jadi ketika kita diangkat, di atas kita masih ada. Jadi kita tidak bisa sombong. Kita tidak bisa merendahkan juga. Karena semuanya itu proses, kita juga dari bawah ke atas. Ketika kita di dalam level tertentu, di atas kita masih ada. Jadi tidak bisa ya ada yang disombongkan. Harapan ke depan saya pengen semua pembatik di Indonesia itu mempunyai suatu istilahnya tekad untuk mereka menekuni tanpa mereka merasakan sesuatu yang terpaksa. Artinya apa? Dari semua pelaku bisnis batik, marilah kita memperhatikan mereka. Enggak cuma mereka diambil karyanya saja, tapi mereka juga diberi kenyamanan, mungkin gaji yang masuk akal gitu. Terus mereka ya diberi satu istilahnya kehangatan. Kita selalu memberikan mereka appreciate, proud, segala macam semangat itu. Saya pengennya begitu mas.
Fashionista, berikut suasana preparation yang tengah dilakukan Priscilla bersama para model beberapa jam sebelum acara dimulai. Seperti apa keterlibatan Priscilla dalam ajang spektakuler yang secara khusus dipersiapkan untuk para wanita ini? Aduh, seru banget. Tadi pagi saya udah nggak bisa tidur, Mas. Ya, saya sudah nyiapin, semua 4:30 saya bangun pagi-pagi nyiapin barang baju-baju yang akan dipakai model. Tuh di sana model sudah pada fitting. Terus ini sekarang saya sudah sampai di Plaza Indonesia di La Moda untuk mempersiapkan semua acara ini supaya berlangsung dengan sebaik-baiknya. Di belakang kita lihat semuanya ada gladi resik, semua model yang terlibat di dalam fashion show nanti sore semua udah datang, mereka sudah dengan semangat 45 ini. Mereka mempunyai tekad, mempunyai semangat Kartini juga. Saya mempersiapkannya sekitar 2 bulan ya, Mas ya. Saya mempersiapkan sekitar 2 bulan. Memang saya ambil satu tema, ada 4 tema nanti. Yang satu memang yang inspirasinya semua masih kebaya. Tapi yang pertama kebaya yang ya bisa untuk sesuatu yang wanita modern gitu, yang belum bisa, aduh pakai kain tuh gimana sih. Itu saya juga menampilkan nanti di sekuen pertama. Sekuen kedua andalan saya adalah kebaya bordir, terus nanti pakai lilit-lilit. Saya akan lihatkan nanti lilit seperti waktu saya dipakai MNC untuk Miss World. Terus yang ketiga nanti juga drapery itu penemuan saya terbaru. Jadi masih bordir produk saya yang basicnya adalah bordir tangan semua dari benang katun. Nanti yang kedua baru kami memang benar-benar asli yang pakai jari yang sampai jalannya agak susah-susah gitu, Mas. Nanti bisa dilihat. Ya, kendalanya sih pasti semuanya kan kita bukan mesin kan, Mas. Ada semuanya dikerjakan oleh manusia. Ya kendalanya ada yang ini nggak masuk, harusnya ini udah kelar, harusnya itu sudah kelar, tapi ini harus dipending dan segala macam tuh. Kalau masalah dengan model nggak terlalu, karena saya langsung bisa telepon agensi, saya bisa telepon semua model yang saya sudah punya nomor handphone untuk mereka mengirimkan ukurannya gitu. Jadi ini tadi tinggal fitting, plek udah selesai. Temanya adalah tetap ke basicnya adalah temanya adalah Kartini masa kini. Ya, kami tanamkan. Terus tapi nanti kami akan menampilkan 16 kami bagi menjadi 4 jenis. Terus tapi nanti dibawakan oleh ambasador dari Swan, Donita, terus nanti Miss Indonesia juga pakai. Jadi semuanya total 18. Indonesia, tanah kelahiranku. Fashionista, dan kini saatnya kita lihat sebuah persembahan dari anak negeri dalam sebuah perhelatan yang bertajuk Kartini Masa Kini. Acara ini sekaligus menghadirkan peluncuran album terbaru Untukmu Indonesia karya Ibu Liliana Tanu Sudibyo yang akan dinyanyikan oleh Angel Peters, Citra Scholastika, dan Hussein Alatas. Ketiga penyanyi tersebut akan mengiringi karya terbaik dari Priscilla Saputro yang menampilkan outfit sebanyak 16. Busana-busana tersebut dibagi menjadi 4 sequence. Dan berikut ini gelaran fashion show karya Priscilla Saputro. Harapan sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adik makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan
majulah Indonesiaku.